Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast kelompok 1A. Ini podcast kedua kita jadinya. Kemarin kita sempat ngebahas tentang tantangan yang dihadapi di Indonesia saat ini gitu. Nah, sekarang kita nih mau ngebahas tentang suatu hal yang kita lihat hari ke hari. Kita diemin di situ hari ke hari, dia nggak bergerak kemana-mana, tapi kita tuh selalu sayang begitu. Apalagi kalau bukan kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, setiap kali kita kerja di situ kita pasti ngerasa wah banget ya, apalagi sama apa namanya, sama kantor pusat tempat dimana kita berlima ini bekerja begitu ya. Kita ngelihat tamannya luas banget, gedungnya gede banget begitu ya. Nah, ini keren banget begitu menurut kita. Tapi eh, pasti pernah terpikir apa sih yang bisa kita lakuin buat eh, bikin PU secara instansi itu lebih baik dan lebih kuat begitu, better and stronger. Nah, jadi pertanyaannya tuh bagaimana nih caranya kita bisa membuat dia lebih baik, tadi ya lebih baik, lebih kuat, tapi juga lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, oke, sekarang kita bakal bahas di sini. Yang pertama mungkin kita bakal bahas tentang tata kelola dan transparansi yang ada di kantor Kementerian Pekerjaan Umum gitu. Mungkin yang pertama aku bakal nanya ke Mbak Nisa kali ya, biar asik ya. Mbak Nisa mungkin boleh perkenalan diri dulu sedikit aja ya gitu ya, biar teman-teman gak lupa sama pertanyaan itu, apakah sejauh ini kementerian kita ya, Kementerian Pekerjaan Umum itu menerapkan sistem tata kelola dan transparansi yang sudah cukup baik. Boleh, Mbak Nisa, pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi dan teman-teman semua yang nonton dan teman yang ada di Zoom ini. Perkenalkan nama saya Irunisa Rahmaniar dari Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fahmi tentang bagaimana sih kementerian kita ini menerapkan sistem tata kelola dan transparansi yang baik atau enggak sih. Jadi, yang kita ketahui kan pembangunan infrastruktur itu melibatkan anggaran yang sangat besar dan proyek yang kompleks ya. Nah, karena itu diperlukan keterbukaan sebagai kuncinya dengan sistem seperti e-procurement atau e-budgeting. Sampai kalau bisa hingga audit yang transparan juga, sehingga kita bisa memastikan nih setiap rupiah yang digunakan tetap tetap tepat sasaran atau enggak nih. Dan lebih jauh lagi, masyarakat pun bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan. Gitu, Mas Fahmi. Oke, aku setuju banget ya. Apalagi tadi soal penerapan sistem digital ya. Apalagi di era sekarang ya, digitalisasi itu jadi garda terdepan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat tentunya begitu. Jadi kalau tadi terkait e-procurement, e-budgeting, dan tentu pasti ada pengawasan-pengawasan lainnya ya, yang juga nanti kita bahas di lain kesempatan mungkin ya sama Mbak Gayu juga selaku pegawai dari Direktorat Kepatuhan Intern. Nanti kalau ada kesempatan lain. Tapi kesimpulannya itu tadi benar ya, transparansi itu adalah kunci dan supaya pembangunan ini nggak cuma cepat tapi juga bersih dan bertanggung jawab tentunya. Karena kita pakainya pajak yang tentu dihasilkan dari keringat-keringat masyarakat kita gitu. Nah, selanjutnya kita bahas lagi soal SDM ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang transparansi. Mungkin dari Mbak Fauzia, kenalin lagi dulu ya. Kenalin diri sedikit aja. Terus pertanyaannya itu seberapa penting sih kualitas pegawai yang ada di PU ini? ASN, lalu ada ASN kan berarti PNS dan P3K begitu ya. Lalu ada dari kontrak individunya, ada juga dari NRP-nya. Boleh, Mbak Fauzia silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, kenalin aku Fauzia dari Direktorat Bina OP. Oke, di sini aku akan membahas seberapa penting sih kualitas pegawai di Kementerian PU ini. Nah, pastinya kan apa ya, suatu lembaga itu akan maju itu karena kualitas sumber daya manusianya kan. Makanya di PU ini pasti itu bagaimana agar kualitas SDM itu tuh terus meningkat gitu. Nah, makanya itu eh, dikasihlah dengan berbagai pelatihan-pelatihan agar nanti kualitas SDM kita itu juga lebih baik lagi gitu. Nah, ada banyak nih pelatihan dari pelatihan teknologi terbaru, ada manajemen proyeknya sampai kesadaran lingkungannya. Karena dan
generasi muda itu juga perlu apa ya diberi kesempatan untuk berkarya dan berinovasi karena seperti kita tahu nih generasi muda sekarang kan pasti dia itu banyak ide-idenya gitu. Jadinya nanti Kemen PU akan mempunyai energi baru yang segar dan adaptif kayak gitu sih. Oke, Mbak Fauzia, itu POV yang menarik ya. Jadi kalau mungkin di lingkungan PU kita bahasanya BIMTEK ya, bimbingan teknis. Terus ada juga Betul banget. kelas pelatihan dan sertifikasi. Nah, itu penting banget buat Mm-mm. diikutin terus sama nggak cuma ASN tapi juga teman-teman kontrak individu dan teman-teman analis teknis begitu ya, supaya kita ini bisa lebih baik dalam apa namanya, dalam melayani masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya Betul. eh, tadi kan kita sudah bahas tentang transparansi, terus tentang SDM-nya dan ada yang bisa dikonekin nih dari keduanya yaitu IoT. IoT yang tadi tuh sempat dibahas begitu ya, ada terkait teknologi, terkait digital. Nah, mungkin selanjutnya kita tanya ke Mas Anwar kali ya, Mas Anwar. Nah, di poin teknologi ini aku tuh pengen nanya, bisa dibayangin nggak sih kalau misalkan semua pembangunan yang ada di Indonesia nantinya begitu ya, itu bakal berbasis teknologi digital begitu. Mungkin boleh Mas Fahmi inputannya. Oke, terima kasih Mas Fahmi atas kesempatannya. Eh, Fahmi yang lain akan menjawab ini. Teknologi atau inovasi sebenarnya bisa diterapkan di mana aja, termasuk di sumber daya air atau tentang pengoperasian atau pemeliharaan, atau mungkin dalam membuat konsep dari awal pakai building information modeling, atau mungkin bisa IoT, misalnya seperti air udara, kualitas udara kan ada sensor-sensornya tuh. Nah, untuk kualitas air itu belum belum diterapkan. Mungkin bisa disimpan di titik-titik pintu air. Jadi kita bisa mendeteksi kualitas air secara real time. Atau mungkin bisa ketinggiannya, atau mungkin alirannya, atau mungkin bisa melihat dari kadar zat yang terkandung dalam air tersebut. Kemudian dengan teknologi dan inovasi bisa lebih cepat juga kan. Informasinya yang tadinya kita manual survei ke tempat, ngetes pakai sensor ini. Ini langsung real time pakai IoT dan dibantu mungkin pakai AI bikin seperti data analis, langsung bikin udah ada datanya dari data mentah menjadi grafik atau data yang bisa diolah. Mungkin segitu dari saya. Oke, bagus banget itu tadi. Tadi sedikit menyinggung tentang sensor kualitas air, terus ada sensor hujan, sensor udara juga. Nah, itu mungkin bisa kita terapin di eh, sungai-sungai yang nanti dioperasikan sama juru sungai begitu ya. Nah, ini juga salah satu eh, lingkup kerja dari Bina OP begitu ya, karena kita kan terkait operasi dan pemeliharaan sungai, pintu air, lalu ada bangunan-bangunan Sarpras UP3B atau unit pengendalian banjir begitu ya. Nah, itu kita butuh tahu banget dan sebenarnya penting sekali begitu ya untuk menerapkan IoT karena benar kata Mas Fahmi tadi kita nggak bisa selalu survei ke tempatnya. Apalagi kalau sungai-sungai di Indonesia kan sangat banyak dan kadang sangat terpencil begitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa apa namanya memasukkan sistem IoT tadi ke digital dashboard begitu. Nanti supaya kita bisa ngeliat semuanya secara sekaligus gitu ya. Mantap tadi pembahasannya terkait era digital. Selanjutnya mungkin sedikit bertolak belakang ya dengan pembangunan yang rapid. Nah, kita sekarang bakal wah, ada yang hilang. Ada yang hilang. Oh ya, ada yang hilang. Ini, ini mau dilanjut Gak apa mau apa-apa ditempel Mas aja? nih, lanjut aja Mbak Fauzia lagi internetnya lagi down ini kayaknya. Oh iya, Ya, mungkin lanjut aja kayaknya ya. Udah iya. udah. Jadi kita nggak perlu edit ya. Ini biar biar lucu nih nanti. Iya Mas, Kayaknya lucu nih. Oke, semoga selanjutnya. Mbak dia bisa gabung lagi nanti nih. Ah iya iya benar 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 benar. Ya, Benar. Terima kasih Mbak Igai. Nah, karena Mbak Igai tadi sudah nyaut nih, sekarang saya mau nanya ke Mbak Igai terkait isu yang tadi pengen dibahas. Tadi kan kita bahasnya teknologi nih, itu kan eh, ya, masalah-masalah 4.0 begitu. Nah, sekarang kita pengennya 10.0 gitu. Biar selalu berkelanjutan. Biar kita ini tetap ada di sini untuk membangun Indonesia. Jadi yang pengen aku tanya itu isu global yang sekarang tuh lagi hot-hotnya begitu ya. Yaitu
pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, mungkin boleh dari Mbak Igai menyuarakan pendapatnya. Oke, makasih Mas Fahmi. Jadi kalau ngomongin tentang isu global saat ini tuh kita udah dengar familiar karena di dunia ini tuh sedang menghadapi perubahan iklim. Jadi karena itu pembangunan itu harus ramah lingkungan, infrastruktur harus hijau atau greenhouse gitu ya. Material juga harus ramah lingkungan. Dan lagi pengelolaan air terpadu tuh itu merupakan satu kunci supaya pembangunan tuh nggak cuma bermanfaat untuk di masa sekarang tapi juga untuk masa mendatang. Nah, jadi karena kita ada di Kementerian Pekerjaan Umum, itu menjadi salah satu peran dan tugas kita nih untuk melakukan pembangunan berkelanjutan itu di Indonesia. Jadi gitu Mas Fahmi. Oke, terima kasih Mbak Igai atas eh, pendapat yang tadi sudah disampaikan. Itu benar sekali ya. Eh, apa namanya, pembangunan berkelanjutan itu sangat penting, apalagi terkait karena sangat erat kaitannya dengan pekerjaan kita. Kita itu kan sangat gray building ya. Kita membangun apa-apa tuh dengan barang-barang yang sebenarnya tidak biodegradable begitu. Nah, kalau misalkan kita bisa eh, mengarah ke salah satu aja dari 17 goals yang sudah ditetapkan sama UN ya terkait SDGs, itu akan sangat baik sekali untuk bukan cuma untuk kita saja sebagai manusia tapi untuk ekosistem kita juga. Begitu. Terima kasih Mbak Igai atas pendapatnya. Nah, mungkin kita simpulkan ya dengan pertanyaan terakhir karena kita ini bekerja sebagai ASN yang tentunya kita service base ya. Kita bukan profit base gitu. Jadi kita mengutamakan pelayanan yang baik untuk publik, yang benar dan kalau bisa sih mendekati sempurna gitu. Nah, mungkin dari Mas Fahmi lagi deh, ada yang bisa disampaikan nggak Mas terkait pelayanan publik dari Kementerian Pekerjaan Umum? Silakan Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Pelayanan publik di Kementerian PU itu tidak hanya soal uji beton atau tentang aspal, tapi juga banyak hal. Misalnya tentang uji kualitas air yang tadi, yang IoT, atau uji limbah cair atau lumpur, hidrologi, itu ada di SDA, sumber daya air. Atau konstruksi yang uji beton, aspal, atau baja, geoteknik, ada juga. Sampai ke sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan uji alat berat, banyak hal yang bisa diuji atau itu salah satu pelayanan publik, yaitu menguji hal-hal teknis. Kemudian ada juga perizinan untuk misalnya ada jembatan baru melewati sungai atau ada pipa yang melewati sungai, itu harus ada dulu perizinan atau ada BUMN, BUMD yang mau mengolah air atau perusahaan daerah air minum. Itu PU juga melayani untuk perizinannya. Gitu mungkin. Oke, oke. Eh, Makasih banyak Mas Fahmi. Ini juga tadi yang dibahas juga kurang lebih terkait dengan air baku tadi ya. Pipa air minum juga tadi sempat disinggung itu kan sangat bersinggungan dengan pekerjaan Mbak Nisa nanti ya kalau misalkan sudah jadi ASN. Lalu tadi terkait apa namanya, perawatan dan pemeliharaan bangunan juga sempat disinggung Mas tadi itu sangat bersinggungan juga dengan pekerjaan Mas Fahmi nanti ya di apa namanya Direktorat Bina OP begitu. Nah, jadi mungkin aku simpulin ya dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Iga, Mbak Nisa, Mas Fahmi, dan Mbak Zia ini yang masih belum kelihatan sepertinya. Masih error kayaknya. Nah, jadi memang kementerian kita itu eh, memiliki banyak tugas ya, bukan hanya dari segi pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan, tapi kita juga harus menyuarakan pembangunan berkelanjutan tapi juga mengedepankan pelayanan publik seperti itu. Jadi kita bakal terus berkembang, tentunya dengan bantuan alat dan teknologi yang lebih dimodernisasi supaya kita terus bisa mengikuti perkembangan zaman ini dan bisa terus bersaing dengan negara-negara lain seperti itu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Eh, ini kita nggak kerasa ya, udah lebih dari 15 menit kayaknya. Kita berbincang-bincang. Eh, Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget atas waktunya. Nanti saya coba ke belakang ya, cari Mbak Fauzia kalau misalkan masih ada. Saya seret ke sini nih. Kalau nggak ada, ya saya titip salam aja. Begitu ya. Bye-bye guys. Sampai ketemu lagi.
Sampai Makasih ketemu Mas lagi Fahmi. Mas Fahmi. Bye-bye. Sampai Dadah Terima ketemu kasih lagi semua. Mas. Ega, teman-teman. Dadah. Manisa, Mas Fahmi. Kelompok satu, we We are are We are cheerful, cheerful, mindful, 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 lots lots of of lots of Love energy. 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 kelompok satu, be the Be the one, Be one, one only and only Only one. only one, one. one. and Cool. Cool. good.